Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Hubungan Kekeluargaan Perspektif Al-Quran, studi term silaturahmi dengan metode tematis, yang mana artikel ini ditulis oleh Lilik Ummi Kalthum dan dipublikasikan pada tanggal 7 Agustus tahun 2021. Adapun tahapan metode tematis ini yaitu yang pertama, menentukan tema, dan tema yang ditetapkan pada penelitian ini adalah silaturahmi yang diterjemahkan dengan hubungan kekeluargaan. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Data yang dikumpul yaitu berasal dari selebaran ayat-ayat Al-Quran, baik yang berkaitan langsung, berdekatan, ataupun berlawanan. Yang ketiga yaitu klasifikasi sesuai kronologi kewahyuan. Jadi harus sesuai dengan kronologi saat wahyu tersebut diturunkan. Dan yang keempat yaitu pengolahan data. Ayat-ayat yang terkumpul sebagai data utama diolah dengan cara menelusuri kandungan maknanya. Adapun alat bantu yang digunakan yaitu menggunakan tafsir tahlili. Dan disinilah nampak keterkaitan antara tafsir tahlili dengan tafsir tematik ini. Jadi, anjuran silaturahmi yang terdapat di dalam Al-Quran sangat berbeda dengan yang terdapat dalam hadis Nabi, karena kita akan sangat mudah menemukan anjuran silaturahmi di dalam hadis, namun tidak di dalam Al-Quran, karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan kata silaturahmi dengan eksplisit, namun kita harus mencarinya dengan cara semantik, yaitu melalui dua kata. Yang pertama kata silat, dan yang kedua kata ar-rahmi. Jadi, yang pertama yaitu kata silah. Kata silah itu adalah masdar dari kata wasala. Jadi ada 3 huruf, ada huruf waw, ada huruf shad, dan huruf lam. Jadi secara literal, kata wasala ini mengandung makna menyambung atau bergabungnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi seperti menghimpun, mengumpulkan seperti itu. Contoh penggunaannya yaitu wasala fulan rahimahu yasilahu sidatan wa bainahuma waslan. Ya, artinya seseorang menyambung kerabatnya, ia benar-benar menyambungnya sehingga antara keduanya ada hubungan atau sambungan. Yang kedua yaitu kata ar-rahmi. Semua kata yang terdiri dari rahmi yaitu secara literal menunjukkan pengertian kelemah lembutan, kasih sayang, dan kehalusan. Derivasi dari akar kata roh dan mim terulang di dalam Al-Quran lebih dari 300 kali. Organ perempuan tempat janin juga disebut rahim, yaitu rahim seorang ibu yang akan melahirkan anak. Dan pakar Al-Quran dan hukum Islam, Imam Al-Qurtubi, lebih memperluas jangkauan maknanya. Menurut beliau, rahim ada 2 macam, yaitu umum dan khusus. Yang bersifat umum adalah kedekatan yang dijalin oleh persamaan agama, dan yang khusus adalah yang dijalin oleh garis keturunan. Silaturahmi yang pertama mengandung hubungan kasih sayang, menasihati, mengunjungi, berlaku adil, serta melaksanakan kewajiban dan anjuran agama terhadap mereka. Bagaimana cara Al-Quran memerintahkan manusia untuk menjalin hubungan silaturahmi? Jadi yang pertama yaitu ada perintah silaturahmi yang dikaitkan dengan perintah takwa kepada Allah. Jadi di sini penulis mengutip dari Quran surah An-Nisa ayat keempat, yang artinya, hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu, dan Allah menciptakan darinya pasangan, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan menjadi banyak. Dan bertakwalah kepada Allah
yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lainnya, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surah An-Nisa ayat pertama. Ayat ini merupakan pengantar lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Semua manusia berasal dari satu keturunan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, besar maupun kecil, sama agamanya atau tidak. Semuanya dituntut untuk saling menciptakan rasa aman dan nyaman, saling menyayangi, dan saling menghormati haknya masing-masing. Cinta kepada Allah dan takut tidak mendapat ridhonya berarti juga cinta kepada hamba-hambanya dan takut menyakitinya. Oleh karena itu, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 1 ini, perintah menjalin hubungan kasih sayang kepada sesama menggunakan kata yang sama, ataupun diatofkan dengan perintah takwa kepada Allah. Yang kedua yaitu ada kata silaturahmi, bagian dari karakter ulul albab. Jadi yang pertama dalam poin ini yaitu takut kepada Allah dan hisabnya. Yang kedua, sabar mengharap ridhonya. Yang ketiga, mendirikan salat. Yang keempat, menafkahkan harta. Dan terakhir yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Poin selanjutnya yaitu perintah silaturahmi yang dihubungkan dengan hukum waris. Jadi perhatian Al-Quran terhadap pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan juga dapat dilihat dari penetapan pembagian waris, yaitu lebih mengutamakan saudara senasab daripada hubungan tanpa nasab. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surah Al-Anfal ayat 75 yang artinya, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesama daripada yang bukan kerabat dalam kitab Allah. Poin selanjutnya yaitu penerapan silaturahmi dalam kehidupan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dalam hal ini, interaksi sosial ini merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Interaksi sosial tidak akan berhasil bila tidak diiringi dengan saling kenal dan saling sapa. Saling mengenal dan saling sapa juga tidak akan langgeng bila tidak diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling peduli. Disinilah letak urgensi silaturahmi dalam kehidupan sosial. Poin selanjutnya yaitu berkunjung untuk ziarah. Saling mengunjungi juga salah satu cara untuk mengetahui keadaan orang lain, terutama sanak kerabat. Melalui berkunjung juga, kita dapat memberikan bantuan material ataupun non-material kepada sanak saudara kita. Poin selanjutnya yaitu pergaulan yang baik ataupun husnal al-mu'asharah. Jadi yang pertama di dalam poin ini yaitu membalas perlakuan buruk dengan kebajikan. Ini juga merupakan hal yang sangat baik dalam menyambung silaturahmi. Yang kedua yaitu memaafkan dengan berlapang dada. Yang ketiga yaitu tidak berburuk sangka kepada sesama, sebagaimana juga dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang keempat yaitu kedermawanan, yang mana kedermawanan ini sangat diperlukan dalam jalinan persaudaraan. Karena silaturahmi juga dapat terputus ataupun terganggu karena rasa kikir yang ada pada sesama keluarga ataupun sesama manusia. Nah, jadi poin selanjutnya yaitu manfaat dari silaturahmi. Yang pertama yaitu membangun kekuatan dakwah. Dakwah tidak akan berhasil atau tidak akan menemukan banyak hambatan apabila mendapat serangan atau tidak memperoleh dukungan dari orang-orang terdekatnya. Yang kedua, manfaat silaturahmi yaitu membangun ekonomi. Yang ketiga, mencegah kehancuran bangsa. Adapun kesimpulannya yaitu anjuran silaturahmi menurut Al-Quran bukan sekadar kegiatan saling berkunjung secara offline ataupun online, tetapi lebih menekankan membangun, menjaga, dan meningkatkan kualitas hubungan kekeluargaan. Lingkup kekeluargaan bukan sebatas hubungan nasab, tetapi meluas menjadi hubungan kemanusiaan. Namun demikian, secara profesional,
tetap diprioritaskan meningkatkan kualitas kepedulian terhadap keluarga senasab. Hal ini karena kekuatan keluarga baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan religiolitas akan menjadi sumber kualitas masyarakat bangsa. Artikel ini masih perspektif Al-Quran, perlu penguatan di teori-teori sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya sebagai celah objek penelitian berikutnya. Baik, mungkin hanya demikian paparan review jurnal dari saya. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.